Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini apakah ada yang sakit atau izin atau tidak ada keterangan? Tidak ada, Pak. Hadir semua? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua. Oke. Yang di sini hadir semua, oke, apa kabarnya? Baik aja kalau? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan kita dalam kabar baik. Semuanya amin amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang puasa. Tujuannya adalah agar kita tahu dan paham betul mengenai puasa, agar kita dapat mengamalkannya dengan penuh rasa tahu, kita tahu hikmahnya, dan kita dapat mengamalkannya supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian rukun dan syarat puasa, hukum dan dalil puasa, yang membatalkan puasa serta hikmah puasa dan macam-macam puasa nantinya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita hari ini. Oke, puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Syarat puasa sendiri itu yang pertama itu adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib, tetapi tetap mendapatkan pahala apabila mau mengajarkan ibadah puasa tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu, yang kelima suci dari haid dan nifas, dan yang keenam adalah menetap atau bermukim di suatu tempat, bukan musafir. Kemudian syarat-syarat sah puasa adalah yang pertama itu Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan. Selanjutnya itu adalah rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Niat atau lebih simpelnya kita artikan yaitu menyengaja untuk berpuasa. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan yang membatalkan itu ada 4 macam. Yang pertama, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut berupa makanan atau minuman yang menjadi konsumsi fisik atau tidak menjadi konsumsi fisik. Yang kedua adalah sengaja muntah. Sedang yang tidak sengaja muntah maka tidak membatalkan. Yang ketiga adalah istimna, yaitu sengaja mengeluarkan sperma, baik karena ciuman dengan istri atau sentuhan tangan, maka hukumnya batal. Dan yang keempat yaitu jima. Jima atau hubungan antara suami istri. Itu tadi rukunnya, Pak. Oke. Kita lanjut. Dalil tentang hukum puasa. Hukum, sebelum kita masuk ke hukum, kita masuk ke dalil dulu. Dalil puasa sendiri itu sudah ada dituliskan di dalam buku paket kalian masing-masing, bisa kalian baca baik dalil maupun artinya. Ya, silahkan dibaca masing-masing aja. Sudah? Oke. Lanjut kita ke hukum puasa. Hukum puasa sendiri yaitu terbagi kepada 2. Begitupun pada puasanya terbagi juga kepada 2, yaitu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Puasa wajib terdiri dari puasa Ramadan, puasa qada, dan puasa nazar, itu diantaranya. Kemudian yang puasa sunnah yaitu puasa Asyura, puasa Arafah, dan puasa Syawal, itu diantaranya. Masih banyak yang lain. Oke. Maksud wajib dan sunnah apa? Menjawab. Jadi wajib adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan kita mendapatkan dosa.
Sedangkan sunnah adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak apa-apa. Itu perbedaan antara wajib dan sunnah. Oke, kita masuk kepada yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja seperti yang Bapak jelaskan tadi. Murtad atau keluar dari agama Islam. Misal inya berpuasa, kemudian di tengah puasanya inya pindah agama, keluar dari agama Islam, maka itu batal puasanya. Yang ketiga adalah bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang keempat adalah keluar darah haid atau nifas. Yang kelima keluar air mani atau mazi yang disengaja. Yang keenam adalah merubah niat puasa. Yang ketujuh adalah hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Selanjutnya adalah hikmah puasa. Hikmah puasa sendiri yang pertama adalah membentuk manusia yang bertakwa. Yang kedua adalah puasa sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan. Yang ketiga adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang keempat membina kejujuran dan kedisiplinan. Yang kelima mendidik rasa belas kasihan terhadap sesama sehingga muncul kasih sayang dan persatuan yang diikat oleh kesamaan akidah dan praktek keagamaan. Kemudian yang keenam adalah dapat memelihara kesehatan. Yang ketujuh adalah dapat mengendalikan hawa nafsu. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah diampuni dosa-dosa. Oke, sampai di situ apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Apakah sudah paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut. Di sini Bapak akan memberikan sebuah situasi yang nantinya akan Bapak minta kalian untuk menanggapi. Nah, situasinya adalah misal seseorang berpuasa dalam puasa Ramadan, puasa wajib. Namun dia tidak melaksanakannya dengan alasan dia sakit. Sakitnya ini pun tidak yang terlalu banget lah, misalkan kayak garing gitu aja. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang orang yang meninggalkan puasa tersebut? Apakah lebih baik dia meninggalkan atau mengerjakan? Oke, untuk itu Bapak minta tanggapan kalian tentang situasi ini. Kalian tulis di kertas masing-masing. Nanti akan Bapak minta menyampaikan. Oke, kira-kira 5 menit cukup kalau? Cukup, Pak. Iya, 5 menit cukup. Maka dari itu silahkan untuk menulis tanggapan kalian masing-masing. Oke, sudah 5 menit. Sudah kalau ditulis tanggapannya? Oke. Selanjutnya Bapak mintakan pada itu yang di ujung. Ya, Pian, silahkan berdiri sampaikan apa tanggapan Pian tentang situasi masalah tadi. Oke, silahkan. Boleh, Pak, inya meninggalkan puasa karena inya garing tadi, dan garing itu jadi sebab uzur inya boleh meninggalkan puasa. Kenapa? Karena apabila inya berpuasa ditakutkan garing inya tadi akan bertambah sehingga membuat inya tidak mau melakukan puasa lebih lama lagi, Pak. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Apakah ada tanggapan atau sanggahan dari pendapat teman kalian tadi? Apakah setuju semua? Apa ada yang tidak setuju? Oke, itu yang di belakang. Silahkan. Bagaimana pendapat kamu? Tidak boleh, Pak, dia tetap wajib puasa karena inya masih mampu berpuasa. Kalau inya tidak mampu baru tidak boleh, Pak. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi pada kali ini kita dihadapkan pada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat tentang berpuasa. Yang kedua adalah tidak berpuasa. Berpuasa dengan alasan dia masih mampu.
dan yang tidak berpuasa dengan alasan dia sakit tadi. Nah, dari dua ini kira-kira yang mana yang bujur, yang mana yang salah? Oke, sebelum itu kita telah yang pertama tentang yang berpuasa. Pendapat yang memilih lebih baik dia berpuasa dengan alasan dia masih mampu itu adalah betul. Kenapa? Karena dia masih mampu, yang memungkinkan dia berpuasa sesuai syariat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah tidak berpuasa dengan alasan dia sakit tadi. Jawaban ini adalah betul juga. Kenapa betul? Karena dia sakit itu sebagai ujur dia tidak berpuasa, karena dikhawatirkan itu akan membuat sakitnya bertambah. Nah, dari dua pendapat ini tidak ada yang salah, kedua-duanya bujur. Jadi kita perlu memperdebatkan yang mana yang bujur, yang mana yang salah, karena kedua-duanya bujur dengan alasan tertentu. Nah, jadi bagi kalian, tolong tuliskan di kertas kalian masing-masing itu, kalian lebih setuju yang mana, yang berpuasa atau yang tidak berpuasa, orang yang sakit tadi, dengan alasan kalian masing-masing. Paham? Paham, Pak. Oke. Sudah? Ya. Masih Bapak tunggu. Ya, sudah? Sudah ditulis pilihan kalian dan alasannya? Sudah, Pak. Oke. Bapak minta nih yang di muka kumpulkan jadi satu, nanti Bapak ambil. Oke? Sudah? Paham? Oke. Ya, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai situ saja. Sebelumnya apakah masih ada yang dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan pada Bapak? Sudah paham? Seberatan sudah paham? Paham, Pak. Ya, alhamdulillah karena sudah paham maka kita hari pembelajaran kita. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Kemudian Bapak minta pada itu yang di ujung simpulkan sedikit pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silahkan. Baik, Pak. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan dan hawa nafsu. Kemudian macam-macam puasa itu ada yang puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib kayak puasa Ramadan, puasa sunnah kayak puasa Asyura. Ya, mungkin itu, Pak. Sudah? Oke. Terima kasih. Nah, untuk materi berikutnya nanti akan Bapak sampaikan. Kalian bisa pelajari dulu masing-masing di rumah, supaya nanti kita pada pertemuan berikutnya bisa langsung masuk ke materi dan menjelaskan dengan lebih rinci lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.